Welcome to Beyond Business Podcast. Saya Franky Wijaya dari BNI Pioneer. BNI adalah bisnis network internasional yang telah ada di lebih dari 80 negara dan di Indonesia sendiri ada lebih dari 20 chapter di seluruh kota besar di Indonesia. So BNI adalah sebuah komunitas bisnis di mana para pemilik bisnis bernetworking dan mencari referral, bahkan memberikan referral supaya bisa mengembangkan bisnis mereka masing-masing. So hari ini teman-teman semua akan diberikan begitu banyak insight dari para pemilik bisnis yang ada di BNI Pioneer. So here you go, this is Beyond Business Podcast. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome to Beyond Business Podcast ya. Sampai keselimpet ya. Hari ini kedatangan orang yang luar biasa karena dia menyelamatkan nyawa handphone saya ya. Hari ini saya datang dengan baterai handphone kurang lebih 30%, padahal abis ini ada meeting lagi. Tadi saya kepikiran wah mau ngecas di mobil nih, tapi ternyata ada penyelamat ya. Nih namanya U-Box ya, power bank rental ya, dan hari ini kita langsung aja panggil ownernya dan kita mau tahu bisnisnya tuh kayak gimana sih. So welcome Zelfrik. Welcome bro Franky. Wah Yes. nice to save you. Nice to save, bukan nice to meet you ya, nice to save you. Thank you loh Bro Z. Gue panggil Z aja ya. It's okay, Nggak, it's okay. Nama lu panjang banget, susah. Zel atau Frik ya, nggak enak kayak Z aja ya. Okay. Bro Z, U-Box Okay. di antara well-known brand Ya. power bank rental, kenapa U-Box tetap hadir nih? Oke, jadi menarik banget. Jadi sebenarnya bisnis ini faktanya itu adalah bisnis yang sangat potensial dan di seluruh dunia itu berkembang pesat banget. Oke. Nah, gue agak gregetan nih sama market Indonesia nih, walaupun sudah bisnisnya dimulai 7 tahun lalu oleh Ya. brand lain gitu Ya. ya. Tapi kok kayaknya begitu-begitu aja gitu ya. Jadi padahal kita lihat wah ini potensinya besar banget. Makanya kita pikir ya udahlah nggak apa-apa lah, walaupun kita menyusul belakangan, tapi kita yakin kita bisa maju jadi yang terdepan. I see. Nah, Karena menurut gua apa yang lo lakukan ini atau si power bank rental ini potensinya benar kata lo, potensinya gede banget dan bahkan sudah besar di luar negeri, terutama di China. betul banget. Betul ya, dan Betul banget. nanti lo mungkin bisa cerita bahwa di China itu setiap toko-toko kecil tuh punya rentalnya sendiri-sendiri dan Yes. punya ekosistem. Nah, itu Betul. yang kayaknya lu mau bangun, betul ya? Betul. Boleh betul cerita banget. nggak? Oke, jadi di China saat ini kalau kita ngomong di per hari ini ya, mungkin tahun lalu bahkan aku ngecek terakhir data tahun lalu itu sudah ada sekitar 5 juta mesin power bank rental. Mesin kayak gini nih. Gila. Beredar. Bayangin ya, 5 juta mesin bro. Nah, sampai detik ini di Indonesia mesin power bank rental itu baru sekitar kurang dari 2.000 unit. Jadi lu lihat gak gapnya? Masih jauh banget Ya. gitu ya. Masih jauh banget. 2.000 itu aja hampir separuh digarap sama U-Box sendiri dalam setahun terakhir belakangan gitu ya. Wow. Nah, jadi kebayang dong ya potensialnya seberapa besar gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah satu hal yang sangat disayangkan, apalagi sebenarnya kalau kita lihat market kita sekarang ini kan sangat butuh banget yang namanya daya, bro. Siapa yang bisa hidup nggak pakai handphone sekarang? Udah nggak ada lagi. Nggak mungkin. Betul. Iya kan? Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Betul. Bener, lu mesti balik ke rumah ambil dulu. Ya kan? Nah, problemnya adalah secanggih apapun handphone lu nggak akan bertahan seharian. Ya. Ya kan? So, padahal kita semua sebagai pebisnis terutama kita kan mobilitasnya tinggi banget kan. Kesana kemari. Nah, kayak lu aja tuh tadi ya tiba-tiba pasti berangkat penuh, tiba-tiba sekarang ada 30%. Who knows gitu ya. Nah, itu yang kita pingin kita pingin accommodate gitu ya. Sesuai sama tagline-nya U-Box kan, power to share. Power to Gitu. share. Wow. Ya, Oke. Nah, gitu. menariknya gini. Bisnis model lu itu mungkin nggak semua orang tahu. Ini kita ngomong sesama pebisnis ya. Bisnis model lu kan nggak cuma sekedar nyewain power bank harusnya. Karena sekarang sewain power bank berapa nih? Harga per tahun 2025 bulan Mei ini harganya 1 kali minjem per jam berapa? Mulai dari 3.000 rupiah. Mulai dari 3.000 Per jam. Per jam. Kalau gua pikir dari bisnis owner ya, sudut pandang bisnis owner, bocuan lah. Lo 3.000 lo mau dapat untung dari mana gitu loh. Betul, So secara bisnis model ini kayak gimana sih bisnis modelnya? Boleh Oke, cerita jadi nggak? sebenarnya memang U-Box ini bermain dari kuantitas Ya. gitu ya. Tadi seperti yang saya bilang di China itu ada 5 juta mesin. Lu kebayang nih kalau 5 juta mesin itu sebenarnya di China itu omsetnya triliunan loh bro.
triliunan. Yes, Wow. betul. Okay. Ya tapi namanya sebuah bisnis dibangun di awal, memang sudah pasti kita harus sedikit lebih berusaha keras ya. Di awal mungkin belum kelihatan nih. Ya sama kayak orang bangun bangunan lah ya. Ya. Waktu you bikin fondasi, mungkin itu 80% bangun itu bikin fondasinya. Ya, Gak betul. kelihatan dari depan. Betul. Tapi tahu-tahu gedungnya jadi. Setuju. Nah itulah yang kita yakinin di bisnis ini gitu I ya. see. Dan ya walaupun puji Tuhannya sih, walaupun kita sekarang udah berjalan, at least kita sudah cash flow-nya udah positif banget sampai hari ini. Nice, wow. Berarti lo mainnya quantity ya. Quantity, Oke. betul. Dan yang seinget gua di dalam BNI kan kita ada di komunitas BNI bareng Betul, ya. betul. Dan lu selalu minta kenalin bukan kepada end user. Yes. Ya, tapi kepada pemilik bisnis yang mungkin punya chain banyak Betul. di Indonesia, di Jakarta ataupun sekitarnya. Betul. Why it matters? Oke, jadi sebenarnya market utamanya bisnis power bank rental ini bukan ke end user, tapi ke pemilik bisnis. Oke. Let's say ya, kalau dunia bisnis yang memang mengundang people untuk datang, mereka itu people pleaser gitu ya. Biasanya ada 2 fasilitas yang harus disiapin, Oke. wifi sama listrik. Colokan. Iya, dong. betul. Bener gak? Kafe gak ada listrik gak jalan. Betul banget. Iya kan. Nah, cuman problemnya ini kan sebenarnya biaya bro buat tenant, ya kan? Buat yang punya bisnis gitu loh. Nah, padahal kalau itu dihilangkan, customernya marah. Betul. Customer nggak happy. Ya. Nah, U-Box jadi jalan tengahnya. Oke. Customer tetap happy, ya kan? Tujuannya tetap terpenuhi, baterainya tetap kejaga, biaya sewanya murah, tapi buat si pemilik tempat mereka dapat revenue, ya kan, mengurangi cost-nya mereka. Bahkan kalau gue bilang mereka turn cost into revenue loh ya. Ya. Tadinya nyiapin listrik gratis, sekarang udah nggak ada, malah dapat duit dengan kerjasama bareng kita. Nah itu menarik karena gue nggak tahu kesiapannya di Indonesia sendiri ya. Tapi kalau gue lihat sebagai customer cafe pada umumnya, gue datang betul kata lo cari colokan, cari wifi. Betul. Ya, selain kopinya enak, makanannya enak, pasti 2 hal itu yang gue cari tuh. Sama tempatnya nggak terlalu bising lah kalau gue ada meeting dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya menurut gue nih. Di sekarang pun gue masih butuh power bank rental di kafe-kafe. Kenapa? Karena laptop gue juga nggak bertahan lama. Betul. Mau kecuali gue datang ke kafe itu dengan full daya ya di laptop gue. Laptop gue juga nggak bertahan lama. Sehingga gue butuh colokan. Rata-rata setiap meja tuh cuma punya 1 colokan. Betul. Nah gue butuh colokan buat handphone gue tuh kadang-kadang ganti-gantian tuh. Nah makanya power bank rental menurut gue juga berfungsi. Tapi gue beside that keluar dari itu. Kalau lo bilang di China setahu gue atau di luar negeri cukup banyak yang udah nggak ada colokan sama sekali. Betul ya. Nah di Indonesia seberapa siap kalau lo nggak ada colokan buat laptop deh. Oke lah kalau handphone ada pihak ketiga yang bisa bantu gue power bank rental. Tapi buat laptop gimana? Ini sebenarnya menarik banget bro, karena kalau dikaji dari banyak sisi. Yang pertama adalah mentality. Bangsa kita masih memang terbiasa sesuatu yang memang maunya serba free. Betul. Tapi bukan berarti bangsa kita itu bukan bangsa yang bisa adapt juga. Ya kan? Sebenarnya kan semua itu terjadi juga karena yang ada di pasarnya seperti itu. Ya. Pemilik bisnis memanjakan mereka gitu ya. Tapi apakah bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang semuanya mentalnya gratis? Menurut gua enggak juga gitu loh ya. Mereka juga ngerti bahwa pada dasarnya juga sebuah bisnis mesti berjalan. Mereka bisa terima kok kalau memangnya enggak ada listrik gratis seperti itu. Cuma sekarang kan pemilik bisnis aja yang enggak berani take risk gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau di luar negeri semua juga sama. Ya kan? Semua juga sama. Brand-brand besar juga sama semuanya. Tadinya nyiapin sekarang mulai diambil semua. Tapi apakah dari market menolak? Ya enggak juga. Mereka terima juga gitu ya. Cuma perlu waktu adaptasi aja. Jadi sebenarnya gue melihat ini juga sebenarnya bukan satu challenge yang gimana banget. Memang perlu waktu, tapi saya rasa masyarakat Indonesia pun masyarakat yang bisa behave lah, bisa terima lah. I see. Ya, karena gue ke Jepang dan lain sebagainya juga. Ya gila gue minum kopi semua nggak dikasih tempat duduk bahkan. Iya. Mejanya meja diri. Kan? Makan berdiri, minum berdiri. Ngobrol segala macam kecuali benar-benar tempat makan ya. Tapi tempat yang biasanya kayak kafe-kafe kecil kayak gitu nggak ada tempat duduk. Betul. Berdiri apalagi colokan kan. Betul. Oke, so back to U-Box. Gue minjem nih misalnya, so let's say gue cuma perlu 2 jam, berarti gue pakai 6.000 perak nih, gue balikin lo dapat revenue 6.000 perak. Tapi pertanyaan gue, masa ya gue harus balik ke tempat awal untuk cuma nyari gue bisa balikin ini gitu loh. Yang itu yang pertama, sama yang kedua, ya udah kadang-kadang kalau gue lagi pergi nih, misalnya dari satu stasiun ke stasiun lain, gue satu stasiun punya U-Box, stasiun tujuan gue nggak punya U-Box, mungkin dong ya udahlah daripada gue nggak ketemu, udah gue
ambil dalam tanda kutip gue bawa aja, tapi kan itu rugi buat lu kan. Sangat. Walaupun gue nggak bisa cas di rumah gue nih U-Box, tapi kan itu rugi buat lu. Nah makanya gue bingung secara bisnis lo ada potensi resikonya tuh gede banget lo menurut gue. Gimana tuh menurut betul. lo? Nah jadi sebenarnya gini bro, pada dasarnya memang kita embrace itu punya resiko ya, karena pada dasarnya kita juga ngerti bahwa semua resiko itu juga terjadi juga karena memang kembali lagi ini sebenarnya salah satu value yang gue dari dulu pegang di dalam bisnis itu adalah apapun masalah di lapangan sebenarnya adalah yang pertama kali dilihat harus ada kekurangan dari diri sendiri. Sebenarnya masyarakat kita tuh tidak akan pernah punya masalah mengembalikan power bank kalau mesinnya di mana-mana. Ya. Sekarang kejadian nggak orang nggak ngembalin? Yes, tapi kenapa? Boleh salahin kita lah. Kita belum banyak. Problemnya itu. Kalau you udah punya 6 juta mesin, tinggal kiri kanan nengok ada U-Box, masa lu nggak balikin? Nggak mungkin juga. Ya. Jadi sebenarnya gue bukan melihat itu sebagai sebuah resiko yang harus gue pikirin atau pusingin, tapi gue justru melihat itu sebagai sebuah challenge. Kalau lu nggak mau itu terjadi, ya yuk cepetan U-Box tuh di mana-mana. Prinsipnya begitu bro. Makanya sekarang di bandara baik itu dari sebagian besar bandara di Indonesia udah ada belum? Sabang sampai Merauke. Sudah ada semua ya. Lah. Ya, karena gue sekarang ini lagi sering banget ke Balikpapan. Jadi dan gue menemukan ya di Suta gue pakai U-Box, gue nyampe ke Balikpapan ada sengaja. Gue ke Bali itu ada. Gue ke Surabaya kemarin ke Juanda itu ada gitu. Jadi sekarang ini itu yang lagi lo mau bangun ya, ekosistemnya dan juga jumlah dari apa ini bilangnya? Stationnya itu ada di mana-mana. Betul. Menarik bro. Jadi power bank kita kalau kita trace ada satu unit itu udah berkelana dari Jakarta sampai ke Denpasar, sampai ke Papua, sampai ke Makassar, terakhir standby di Surabaya. Oh ya? Dia traveling a lot more than us. Jadi lu sendiri bisa nge-track pergerakannya, pergerakan per piecesnya ya? Bisa banget. Wow, ada yang udah traveling kemana-mana ya? Ih menarik banget. Seru tapi banget. Gue lihat nih U-Box ada banyak station, maksudnya jenis SKU stationnya, karena ini kayaknya yang paling kecil ya? Ada yang lebih kecil lagi nih? No, ini basic ya. Ini basic paling kecil, tapi ada yang gede, yang setinggi orang gitu loh maksud gue. Lo kapan menggunakan yang segini, kapan menggunakan yang gede banget itu? Oke. Jadi sebenarnya mesin kita ini basic, tapi mesin kita itu stackable bro. Jadi kalau lihat ini ada kepala, ada bodinya. Ini kita bisa tumpuk sampai banyak banget ya, tergantung tempat setinggi seberapa gitu ya. Cuman biasanya kita tumpuk maksimum sampai 3. Supaya apa? Supaya adapter kita juga nggak kerja terlalu keras gitu ya. Nah, penggunaannya gimana? Tergantung lokasi. Kalau lokasinya hole-nya besar, masa kita kasih mesin kecil kan nggak oke juga. Jadi kita juga memperhatikan sisi estetik lah ya. Jangan sampai tenan taruh di tempatnya ternyata kok kebanting gitu ya. Tempatnya bagus, mesinnya nggak proper. Jangan kayak gitu. Biasanya kayak gini-gini ditaruh di kafe gitu ya. Betul. Karena di mesin kasir biasanya kan cukup tinggi mesin meja kasirnya. Kemudian ada ini kan eye level lah masih kelihatan gitu ya. Tapi kalau ini taruh di bawah kan siapa yang mau lihat gitu ya. Betul. Tapi kalau ditaruh di meja terlalu tinggi juga nggak enak kan, blocking side kan. Oke. Jadi gitu. Sekarang kalau lo kita bilang bandingin sama China yang sudah 5 juta mesin ya. U-Box sendiri di Indonesia sudah berapa? Kita sudah per hari ini sudah hampir 800 titik. 800 titik. Yes, dari Sabang sampai Merauke. Betul. 800 titik. 800 titik dalam waktu? 1,5 tahun. Wow. Yes. Gua nggak tahu ya. Menurut gue itu banyak. Menurut lo sebagai sisi pemilik bisnis itu angka yang satisfying nggak buat lo? Oke, gambarannya gini ya bro. Our competitor itu klaim mereka punya sekitar 1.300 titik dalam 7 tahun. 1.300 doang. Yes. Padahal kayaknya gue kemana-mana mall ada brand besar itu. 1.300 titik bro. Dalam 7 tahun. Kita 1,5 tahun 800 titik. Menurut gue sih cukup oke. Ya, wow. Cukup oke. Ya cuman tentu aja juga kita juga karena mungkin kebantu juga sama mereka lah ya. Mereka mulai edukasi pasar, so kita juga appreciate mereka lah ya. Kita di U-Box juga melihat kompetitor tuh sebagai teman untuk maju bareng lah sebenarnya gitu. Tapi ini di belakang layar kan, lo kenal gak sih owner-owner di kompetitor lo? Gak kenal ya? Jadi kalau lagi dengar ya mau kenalan boleh lo, ngobrol lo. Karena menurut gua sama kan kayak ojek online, lo punya satu doang lo gak bisa berkembang. Betul. Market itu ya kalau cuma punya satu doang nggak bisa berkembang. Tapi kalau lo punya banyak kompetitor kan sebenarnya orang lebih teredukasi kan. Makanya menurut gua lo harus bisa ketemu sama para owner untuk bisa edukasi pasar sih menurut gua. Dan by the way kalau kita ngomong edukasi ada banyak sekali kan uneducated, bukan edukasi sekolah ya, tapi maksud gue uneducated yang merasa bahwa
nggak percuma gue isi daya di power bank rental ya, atau beberapa yang kayak ya udah gue ambil aja, gue nggak usah balikin. Ada dong maksudnya. Ada bro, ada, selalu ada yang kayak gitu. Dan sekarang ini kalau nggak salah gue mendengar cerita lu ada begitu banyak CS lu yang kontakin orang-orangnya kapan lu mau balikin gitu ya. Benar. Jadi CS kita selalu punya SOP bahwa user yang lebih dari 24 jam nggak ngembaliin itu pasti kita kontak gitu ya. Tapi most of them itu kebanyakan kelupaan sih, bukan mana niatnya jelek. 1-2 ada yang memang begitu. Cuman ya sudahlah gitulah ya. Oke. So sekarang ini your vision paling dekat adalah bisa bikin setiap toko lah kasarnya kalau gue ngomong di misalnya di mall atau di pasar atau di mana setiap toko itu ada, sehingga yang tadi lo bilang ketika gue nengok kanan, gue udah selesai nih, gue nengok kanan ada U-Box, gue bisa balikin gitu lah. Itu sebenarnya your vision ya. Visionnya gini bro, anytime you realize your handphone is low bat, you nengok kiri kanan ada U-Box. Jadi gitulah ya. Bahkan sesimpel itu. Kalau bisa ada di ada di tempat kantoran juga ya. Betul. Jadi kalau misalnya gue lagi mau keluar meeting, ya udah gue ambil terus nyampe tempat kantor klien gue bisa balikin. Iya, kita udah ada di beberapa office tower. Jadi begitu you mau keluar dari sana gitu ya. Mau meeting keluar gitu. Ya udah ambil U-Box dulu. Oke. So sekalian promosi nih, lu kalau nggak salah punya aplikasinya ya? Betul. Punya aplikasi, lo sewa juga harus dari aplikasi itu. Bahkan di aplikasi itu lo bisa ngelihat titik U-Box ada di mana aja yang terdekat. Betul. Jadi service kita berdasarkan aplikasi. Cuman aplikasi kita itu nggak harus download apps, tapi bisa juga melalui web web based ya. Jadi web application atau mobile application, dua-duanya bisa. Tinggal pilih aja mau yang mana gitu. Oke. Sip. I think keren banget U-Box ya, dan semoga ini bisa mengubah cara dunia melakukan input daya handphone. Betul. Ya, nggak cuma sekedar duduk kemudian nunggu. Yes. Ya. Dan hopefully itu bisa berkembang ke mana-mana. Maksud gue, lu bayangin mobil listrik ya. Lu harus kalau mau isi daya kan lu diem ya, nungguin gitu lah. I hope someday bisa power bank yang lu bisa pakai dalam mobil, lu bisa sambil jalan tapi tetap ngisi. I hope. Gue nggak tahu apakah berkembang ke arah sana. Tapi maksud gue konsep yang lu jalanin dari U-Box itu menarik banget. Tapi ini kan bukan baru di Indonesia. Artinya di Indonesia nggak baru, di dunia ini juga bukan satu hal yang baru ya. Kita selalu percaya nggak ada hal yang baru di muka bumi ini ya. Makanya lu ambil bisnis ini juga sebenarnya duplicate dan lo kasih adding value yang supaya lo bisa tahu di Indonesia. Nah, back to your personal value atau personal life. Apa sih yang kemudian membuat lu menghadirkan U-Box? Karena yang tadi gue bilang lah, ini bocuan lah sebenarnya kalau di awal-awal. Lo kalau gue udah punya 5 juta titik, 1 juta titik deh. Itu udah mungkin udah cuan. Sekarang bocuan lo 1,5 tahun lo rugi lah gue rasa lah. Terus apa sih yang menjadikan lo mau keluarin effort sedemikian rupa? Menarik bro. Tadi nyinggung BNI ya. BNI itu punya satu value kan give first gains. Nah di which is di dalam hidup gue punya satu value yang dari dulu kita pegang. Tangan memberi lebih baik dari tangan yang menerima. Oke. Ya kan. Berarti tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ya. Nah sama sebenarnya juga di dalam prinsipnya U-Box ini, kalau kita ngomong tagline U-Box ya, power to share, artinya apa? Kita pengen berbagi power. Dulu orang kan bilang gini bro, kalau you punya knowledge, you punya power. Berikutnya dunia berkembang, orang bilang apa? Sharing knowledge is the power. Betul kan? Betul. Tapi dengan U-Box kita punya definisi baru. Share the power is the real power. Karena kalau gua sharing knowledge tapi catatannya di handphone ketinggalan nggak bisa sharing juga ya. Iya betul. Nah tapi gini bro, walaupun kalau misalnya dipikir ya, U-Box mungkin sekarang masih rugi ya kan, jumlah mesin masih banyak, power bank mungkin masih hilang. Tapi gua yakin banyak banget cerita di luar sana yang mungkin kalau diceritain sama pengguna ya, mungkin kalau ada pengguna U-Box sih boleh cerita bagaimana U-Box menyelamatkan hidup mereka. Mungkin ada yang tadinya mau berangkat pesawat yang bakal berangkat ketinggalan pesawat karena handphonenya lowbat, mungkin nggak jadi ketinggalan. Mungkin yang mau ujian harus check in ujiannya harusnya gagal tapi nggak jadi gagal. Atau mungkin orang yang lagi mau dealing bisnis besar mau kontak partnernya tiba-tiba lowbat nggak bisa, tertolong sama U-Box. Gua rasa setiap benih kebaikan yang bisa digarap dengan adanya U-Box itu akan return back ke kita. Wow. So sebenarnya apa yang lu mulai dari U-Box ini adalah mulai dari kegelisahan lu pengen bantu orang, tapi dalam titik ini adalah lo konsep sharing the power ya. Yes, that's the point. Interesting, sharing power is the real
Power, ya. Gokil. Oke. Nah, di BNI sendiri kita tahu bahwa this is a networking community yang setiap orang kasih referral dan lain sebagainya. Ubox ini sebenarnya referral dari BNI yang sebenarnya cocok untuk dikasih ke lu adalah para business owner yang punya tempat, entah itu restoran, kafe, punya kenalan petinggi dari mall dan lain sebagainya. Betul. Itu kan ya. Betul. Nah, betul. seberapa lu dapet referral yang lu butuhkan di BNI? Banyak bro, banyak. Jadi ya, jadi sebenarnya tadi 800 titik dalam waktu 1,5 tahun. Nggak semua dari, ya kalau seorang gue sendiri, bro, Ubox itu cuman kita sendiri, BD-nya cuma satu orang aja gitu ya. Kan judulnya, kita masih judulnya CEO kan ya, Chief of Everything. Betul. Gimana satu orang bisa 800 titik dalam 1,5 tahun? Karena ada network dari BNI, teman-teman BNI yang luar biasa supportnya buat kita gitu. Itu privilege yang gue miliki. Ya. As business owner di BNI gitu ya. Nah itu membantu banget. Jadi kadang gue kepikir lagi main kemana gitu ya, kepikir tempat ini bagus, ada Ubox ya, tinggal tanya di grup. Ada yang nggak kenalan, tau ada aja. Gitu. Gila ya, lo lagi ke kafe tertentu ada yang punya kenalan ini nggak? Oh itu kenalan gue ternyata. Gila ya BNI ya bisa segitunya ya. Tapi tentu aja kita juga mesti ingat bahwa teman-teman di BNI ini kan juga di dalam memberikan referrals juga melihat dari sisi integrity, capability juga, apa yang kita bangun di situ gitu kan. Nah jadi menurut gue BNI ini satu komunitas yang sangat positif banget. Orang bisa membagikan referral, tapi di situ juga setiap orang yang menerima referral harus mempertanggungjawabkan kredibilitasnya. Dengan demikian bisnis bisa berjalan sama saling support. Menurut gue itu amazing banget. Dan ternyata lo bisa dapat 800 titik sampai hari ini juga banyak network yang lo dapat justru dari BNI. Betul. Ada rencana di Indonesia doang atau rencana keluar Indonesia juga pengen? Pengen banget bro. Dan sekarang pun teman-teman BNI lagi bantuin kita nih. Oh ya? Teman-teman kemana nih paling dekat? Di Singapura sama di Malaysia. Oke, wah berarti lo lagi cari ke Changi gitu ya? Yes, betul. Oke, ini kalau ada yang pendengar mau ada kenalan-kenalan yang punya otoritas di Changi dan bisa taruh power bank rental boleh. Tapi gue lupa deh, karena Changi gue terlalu fast pace ya. Gue nggak terlalu aware. Ada nggak sih di Changi sebenarnya power bank rental? Ada ya? Ada. Dan lo bisa taruh, maksudnya ada kompetitor di situ, lo bisa taruh juga atau gimana sih? Boleh nggak sih? Belum sampai sejauh itu. Kita kan kemarin baru dibukain beberapa channel gitu. Kita lagi on discuss. Tapi seharusnya sih bisa juga sih. Bisa juga ya. Di Suta atau di airport pada umumnya gue cuma lihat Ubox kan. Tapi pertanyaan gue, kalau kompetitor lihat, kayaknya menarik nih ada 2 power bank rental brand di sini, boleh nggak sih? Itu aku belum pernah tanyain ke mereka sih ya. Cuman kita sendiri masuk ke bandara itu kan mulai dari bawah banget. Ya God grace lah sebenarnya ya. Kita kirim dari surat peminatan lah, diundang presentasi sampai gue ingat hitung bro. Gue ingat banget lo cerita gitu, gila itu prosesnya luar biasa banget. 8 bulan lebih lah ya itu ya. Nah jadi tapi menurut gue sih harusnya, gue percaya sih harusnya mungkin enggak ya, tapi enggak terdibatasi lah seharusnya gitu. Tapi ya kadang tapi kan gue mau nanya juga ngapain bro? Iya benar. Yeah, kan? But anyway, terlepas dari boleh atau nggak kompetitor, tapi I think you're the pioneer lah ya. Yes, betul. Seenggaknya ada di bandara you're the pioneer. Betul. Dan gue rasa pioneer akan selalu punya keuntungannya sendiri gitu loh. Yeah, anyway, so apa value personal tadi kan lo bilang bahwa BNI kasih referral juga ngelihat orangnya sebenarnya, ngelihat si business ownernya, apakah dia trustable, kapasitasnya gimana. So what's your value yang lo bisa tawarkan ke teman-teman BNI sehingga orang-orang di network yang sebanyak ini kemudian bisa trust sama lo? Apa yang lo tawarkan sebenarnya, apa yang lo tunjukkan? Ya tadi ya, jadi kalau ngomong sebuah personal life itu kita ngomong tadi value ya, value itu yang pertama kan dari kita itu adalah kita bilang tadi kalau lu bisa tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Yang kedua adalah tentu aja integrity. Integrity itu yang paling penting. Jadi apapun yang kita kita keluarin dari mulut harus dipertanggungjawabkan. Kan gitu. Jadi tadi ya kita di dalam menerima referral juga harus menjaga nama baik, bukan nama baik kita doang, tapi nama baik si pemberi referral. That's good. Betul kan? Jadi ketika kita kontakkan pun itu ya kan kita juga mesti harus berhati-hati karena kita mesti ingat bahwa ini ada sebuah reputasi dari orang lain yang dipertaruhkan. Yuk kita nggak bisa main kasar, kita nggak bisa main yang nakal juga semuanya. Dan jadi kita benar-benar harus jaga itu semua. Nah
apapun yang terjadi terus begitu kita juga dapat riset kan juga kita cerita lah ya sama si pemberi referral. Thank you banget, you udah bantuin kita seperti ini dan ini yang terjadi segala macam. Itu biasanya kita harus share. Jadi orang juga tahu prosesnya. Ya, wow. Oke. Seperti itu. Pernah nggak sih lu dapat referral akhirnya masuk misalnya U-Box tapi ternyata kafenya atau tempatnya itu justru nggak bagus buat lu, bukan secara bisnis ya, tapi maksudnya secara karakter pemilik bisnisnya atau apapun itu, U-Box-nya tiba-tiba nggak dimunculin kayak atau ternyata tempatnya nggak sesuai sama yang dijanjikan di awal. Pernah kejadian nggak sih yang kayak gitu? Ada, cuman kayaknya bukan referral dari BNI ya. Nah, kalau referral dari BNI kayaknya lebih teruji. Iya. Lebih teruji. Karena ngasih referralnya nggak sembarangan ya kayaknya. Iya. Cuman memang memang ada beberapa referral yang waktu kita placement ternyata performance-nya nggak terlalu bagus. Ya, cuman karena bagaimanapun di BNI itu kita sangat menilai tinggi sebuah hubungan. Kadang kita pun juga merasa bahwa kita tanya juga sama si pemilik tempat itu terbantu nggak dengan U-Box. Selama dia terbantu dan walaupun mungkin secara revenue nggak terlalu oke, buat kami sih ya udahlah tadi karena givers gain ya. Toh juga ini teman-teman sendiri gitu kan ya. Ya udah kita bilang ya udah nggak apa-apa deh. Toh sementara saat ini juga kita kan juga pingin ada di banyak tempat. Ya. Gitu ya. Jadi masih kita bisa toleransi ya, kita toleransi lah. Wow. Iya kan? Padahal satu tempat ini kotak ini nih gak murah dong, gak usah kalau kita ngomong modal ya. Dan lo punya 800 dan belum tentu 800-nya perform kan. Betul. Dan lo willing untuk ngelakuin itu ya. Yes. Duitnya banyak guys. Tapi kalau temen ya bro. Kalau temen Kalau referralnya BNI ya. Kalau enggak lo cabut aja gitu. Cabut lah. Pindahin tempat lain. Bro, berarti dalam lo berbisnis U-Box sebelumnya U-Box is your first business atau lo sebenarnya udah punya banyak bisnis sebelumnya? Enggak, salah satu aja ya kita memang yang ini spesial kita mau tekunin karena satu sebelumnya kita belum pernah main bisnis di model seperti ini, target marketnya juga kita belum pernah, jadi kenapa kita mau fokus banget sama ini gitu ya. Oke. Tentu aja dengan potensi juga ke depannya. Ya. Oke. Perjalanan U-Box dari tahun? Berarti kita baru launching itu November 2023. Oh baru ya? Yes. Baru ya, gila 1,5 tahun ini 800 titik tadi yang seperti lo ceritain ya. Oke, so 1,5 tahun ini ada nggak kisah-kisah kegagalan yang lu rasakan ya, entah itu dari sisi klien atau dari sisi I don't know, lo punya partner nggak? Enggak, kita sendirian. Ya. Entah itu dari sisi timnya lu atau dari sisi supplier, ada nggak sih kegagalan yang lo hadapi selama 1,5 tahun ini dalam konteks U-Box? Sebenarnya banyak sih ya kalau kita ngomong kegagalan. 1,5 tahunnya banyak ya. Banyak banget. Nah, apalagi karena kita bisnis yang baru masuk kategori ke startup, kita itu kan sangat tidak punya data untuk dipegang. Jadi sekadang itu keputusan itu kita nggak ambil keputusan berdasarkan data, berdasarkan intuisi, ya kan. Dan kadang nekat, kadang gini bro, kadang intuisinya bilang ini kayaknya nggak akan jalan, tapi kan perlu nekat dikit. Dengan harapan supaya semoga intuisinya salah. Ya walaupun akhirnya intuisinya benar. Jadi kan kerugian juga. Contohnya misalnya kita punya ada satu mall yang cukup punya nama lah ya. Waktu itu mereka pasang tarif tinggi, which is kita sebenarnya tidak pernah mau untuk ngikutin skema bisnis kayak gitu. Cuman karena dia punya nama dan dia kayaknya ngotot banget bahwa tempat mereka pasti bisa begini-begini. Padahal menurut hitungan sih ya nggak mungkin juga gitu ya. Tapi ya udah kita bilang, kadang ya itu tadi kita bilangnya daripada saya bilang itu sebagai sebuah failure, kita bisa bilang itu sebagai ongkos belajar. Oke, wow. Jadi akhirnya kita deal, ya udah kita coba trial 2 bulan, 3 bulan, kita lihat hasilnya gimana. Ternyata ya sebenarnya perhitungan kita nggak salah juga gitu ya. Akhirnya kita tarik lagi gitu. Cuman maksudnya dari situ ya 3 bulan itu kan berarti kita udah buang uang percuma lah sebenarnya kan. Dari situ. Cuman ya itu, tapi dari situ kan kita bisa dapat data, kita bisa dapat sebuah insight bahwa apa yang kita perhitungkan itu apakah di eksekusinya ternyata bisa akurasinya seperti apa sih, dan itu kan jadi kita bisa belajar buat ke depannya. That's good lah. Artinya dengan model bisnis lo yang belum proven menurut gue ya, karena sedikit banget pemainnya di Indonesia sehingga datanya nggak bisa lo tarik banyak, sehingga mau nggak mau lo yang buat datanya. Dan kesalahan kegagalan itu bisa jadi ongkos belajar walaupun tetap sakit juga ya. Ya bro, itu dia. Makanya gue bilang orang kaya nih guys. Ya kira-kira begitu. Oke. So menarik banget Z.
cerita soal bagaimana lo bisnis sebuah brand dan sebuah model bisnis yang belum proven di Indonesia ya, udah proven di dunia tapi belum proven di Indonesia. Tapi lo jadi salah satu pioneer ya, nggak bisa bilang pertama tapi bisa salah satu brand pioneer yang bisa sharing power. Karena tagline lo ada share power is the real power. Oke. Zee, thank you very much buat ceritanya, buat bisnisnya, buat kesempatan untuk gue bisa belajar banyak tentang model bisnis lo. Buat mungkin kalau ada satu hal pembelajaran yang mungkin lo bisa sampaikan ke pendengar apa nih? Sebenarnya pembelajaran itu banyak banget, tapi ada satu juga yang gue selalu percaya dan menurut gue itu selalu dibuktikan dengan perjalanan kita. Everything happen for a reason. Dan the reason always positive. Good. Jadi walaupun kadang kita di dalam situasi, di dalam kondisi yang gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena yang namanya bisnis selalu susah banget untuk mengontrol everything. Tapi percayalah bahwa ketika kita mengalami hal tersebut, itu bagaimana kita bisa belajar dan bagaimana kita bisa membangun sesuatu yang lebih baik lagi ke depan, itu pasti selalu ada jalannya. Karena Tuhan gak mungkin kasih kita sebuah cobaan yang kita tidak bisa ambil benefit apapun dari situ. Itu sih. Jadi buat teman-teman yang kalau yang lagi sekarang berjuang ya jatuh ya biasa. Tapi jangan meratapi kejatuhan, tapi coba cari apa yang you bisa perbaiki. Tadi sekali lagi ya, setiap masalah yang terjadi, yang pertama kali harus lu lihat untuk bisa diperbaiki adalah diri sendiri. Dengan situ lu akan bangkit lebih hebat lagi. Ya. Dan I think nggak cuma sekedar pebisnis, tapi juga semua orang, entah itu orang yang berkarir, profesional maupun dunia bisnis, mental yang menurut gue bisa dapat dari lu adalah ya jangan nyerah. Karena pada akhirnya lo akan selalu ketemu sama yang namanya permasalahan, kegagalan, kesulitan. Selama kalau lo nggak bisa ambil poin positifnya atau poin pembelajaran, ya lo akan tetap jatuh di bawah gitu ya. Dan kadang keberhasilan kita, kesuksesan kita, ini gue belajar di bisnis kita yang sebelumnya ya, itu kadang something yang nggak di luar perkiraan lo. Tadinya lo pikir gambarannya akan ke sini nih, tapi ternyata apa yang bikin lo sukses itu ke sana. Dan itu butuh memang kebesaran hati untuk lo bisa di tengah jalan, untuk lo bisa embrace itu dan lo bisa conquer. Itu Zee, thank you very much ya, bro. Insightful banget. Ya, I hope teman-teman juga bisa dapat powernya ya, karena sekarang udah 93%. Selama ngobrol nih jadi ngobrol penuh ya. Penuh ya. Thank you very much. Temukan Ubox dimanapun Anda ada. Download aplikasinya pakai webnya. Cobain Ubox karena share power is the real power. Thank you teman-teman. See you in the next episode. See you. Bye bye. Thank you.